Nih, dia nggak menyanggupi sampai akibat akibat kehalusinasiannya dia, sampai orang Komnas aja bingung dia ngomong apa, sampai ini apa sih tujuannya datang ke sini, bingung. Sampai akhirnya Lah kan dituduh buat kriminal banyak, Kak. apa bukti yang kamu Nggak tahu, soalnya kan dia yang ngomong. Saya juga nggak tahu apa yang isi di otak dia itu menyebutkan. Saya juga nggak bisa tebak karena selama saya hidup dengan dia, ya sejauh memang saya hidup, pengalaman saya ada fakta ya, fakta data, tapi saya nggak bisa munculkan. Sampai sebanyak ini file saya nggak bisa munculkan. Ada beberapa yang memang harus dikasih ke penyidik. Tapi saya akan, kalau memang dia merasa saya fitnah saya terima banget nih dilapor. Karena banyak kayak apa ya, fitnah-fitnah kayak apa ya, nggak tahu saya apa yang di otak dia, karena dulu pun saya juga kadang-kadang difitnah ini, jadi saya nggak tahu. Bisa jadi siap nanti di media ini, setelah ini mungkin dia bilang saya apa ya, main dukun pakai susuk, atau mungkin saya bisa ngirim gendam ke orang, atau saya bisa terbang, saya nggak ngerti. Karena memang halusinasi, sampai di salah satu flash di saya yang isinya 256 giga itu full bukti banyaknya yang diduga penipuan yang memang sudah terbukti dengan inisial DG ini ya. Itu banyak, sampai saya ada satu file yang itu tuh bukti kehaluan. Ada yang bilang dia transaksi hotel sampai 1,4 triliun. Dia nggak bilang ke anak saya bahwa dia itu punya hotel. Kan kasihan anak saya halu. Tiba-tiba anak saya datang bilang, ini saksinya, asisten pribadi saya. Dia bilang, ini aku punya hotel nih, ini aku punya hotel. Kan kasihan anak sekecil itu dibohong-bohongin. Dan kehaluannya itu juga disebar ke orang-orang gitu loh. Bukti chatnya ada. Kan di itu di wawancara sebelumnya dia bilang ada fitnah kan. Nah saya juga nggak tahu fitnah apa, kriminal apa yang dia maksud, saya nggak tahu di kepalanya aja apa yang terserah, apa yang bakal dilontarin nanti. Saya juga nggak tahu serangan balik, mungkin setelah nanti klarifikasi ini dia ngomongin apa, saya terima aja. Saya dibilang terbang, mungkin saya keliaran dengan 5 laki-laki, saya udah terima. Sampai separah-parahnya apa ya, mungkin saya ada hubungan dekat sama pengacara saya, udah terima, udah biasa digituin. Mungkin disangkakan apa sih Bang, pasalnya aja? Ya, jadi kalau pasal sangkaan itu berkaitan dengan, karena ada perubahan terbaru ya. Kalau kita bicara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pasal 27A itu ternyata sekarang sudah dirubah. Jadi dipakai pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi pasal sangkaannya itu 433 dan atau pasal 441. Di 441 itu untuk pemberatannya sepertiga hukuman dari 433 dalam tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Kalau di pasal 433 itu berkaitan dengan hukumannya 9 bulan, tapi dihubungkan dengan pasal 441 yaitu sepertiga tambahannya, jadi bisa 1 tahun lebih. Ya. Pak Faro tadi berarti bisa dibilang Pak suami itu halusinasi dan melakukan penipuan juga nggak sih ke orang-orang lain? Gini aja deh, kita bahas yang di lingkup yang memang lagi ada kasusnya terjadi sama saya. Ini boleh ditunjukin buktinya, karena ini masih relate. Kayak dia kan ngadu ke media, pada saat itu dia nggak dikasih ketemu anak segala macam. Wajar dengan saya sebagai orang tua yang memiliki penilaian khusus terhadap tumbuh kembang anak saya, terganggu segala macam. Saya memang membatasi pada saat itu, tapi saya sudah buka akses ya. Saya udah buka akses setelah ke KPAI. Tapi di situ memang saya ada bilang ke KPAI untuk dia ini harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah dengan nafkah 5 juta sebulan. Itu aja minimal. Tapi dia tidak menyanggupi. Nah tiba-tiba dia ngajak ketemu nih anak saya. Ini ada bukti chatnya. Anak saya diajak ketemu. Nat, besok libur kan, saya mau ajak main kino, tolong bilang ke mami. Ini langsung ke intinya aja ya. Pak, kata mami saya mau ajak main kemana? Boleh sama mami tapi nggak boleh nginep. Saya sudah izinkan tapi nggak boleh nginep. Terus tiba-tiba udah konfirmasi penjemputan, ya. Terus tiba-tiba dia chat Mbak, ya Kino besok libur nggak? Intinya ya, nanti kalian capture sendiri. Ya mau membayarkan nafkah. Jadi dia lebih milih untuk menggugat. Jadi aneh, kalau kita kan sebagai orang tua kan, ya kan bayar aja nafkahnya. Ada putusan, Bu. Gitu, dan ada putusannya, udah resmi, bayar aja nafkahnya untuk ketemu anak tuh buat anak kok, bukan buat saya. Nih dia nggak menyanggupi sampai akibat akibat kehalusinasiannya dia, sampai orang Komnas aja bingung dia ngomong apa, sampai ini apa sih tujuannya datang ke sini, bingung. Dia tuh bilang-bilang sama kalian ya, suka bilang kayak, di sini ada bukti kriminal. Nih, oh nggak usah saya tunjukin fotonya ya, orangnya ya, nanti ketahuan lagi siapa.
Sampai dia tuh nunjukin ini ada bukti kriminal, di dalamnya itu foto-foto anak saya. Makanya aneh, bukti kriminal apa yang dia maksud, nggak ngerti, halusinasi nih. Kalau saya tahu nggak tahu itu cuma 5 juta atau transferkan aja uang sekolahnya ribet kali. Saya minta transfer uang sekolah. Seperti itu saya jadi bingung apa ya yang tahu itu apa yang mau saya bantu di sini kalau misalnya Nih orang Komnas bingung, dia maunya apa? terus tapi apa tujuan kami di sini apa nih untuk mengadakan seperti itu jadi dengan persyaratan itu Saya nggak bisa, dia udah bilang ya, dia nggak bisa. dia aja bersama kami. Jadi aneh, saya nggak ngerti juga ya tujuannya ngomong-ngomong ke media kayak gitu. Saya udah kasih izin, tiba-tiba dia cancel, terus dia teriak-teriak ke media bilangnya dia nggak dipertemukan. Terus harta 13 miliar tadi juga saya udah konfirmasi, bagi siapapun yang pengen membuktikan ya silahkan, nggak apa-apa, open banget datang ke rumah saya. Kak, mungkin dengan cara dia seperti itu yang halusinasi mungkin akan tidak menggambarkan anak itu kemudian atau seperti itu mungkin. Itu menjadi salah satu pertimbangan pastinya Bang, untuk kesehatan mental anak. Karena saya nggak mau ya, saya tuh pengennya anak saya tuh melihat sosok figur bapak yang bertanggung jawab, gagah. Masalah ekonomi itu nggak menjadi alasan. Dan jangan menormalisasi laki-laki manapun tidak menafkahi anaknya, jangan. Karena kalau kita menormalisasi hal ini, nanti akan ada laki-laki tidak bertanggung jawab lainnya akan menjadikan dia contoh, boleh kok nggak nafkahin, kita jadiin alasan aja. Laki-laki tetap harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab, apapun, karena ini juga ada saksinya orang KPAI pada saat di dalam sana dia ngomong selalu, saya ada alasan, tadi ada kok kalau misalnya kerekam dia bilang saya ada alasan untuk nggak nafkahin anak. Menurut saya kalau untuk alasan menafkahin anak harusnya kita nggak punya alasan ya Bang. Saya ginjal saya kasih aja tuh buat anak, saya fight buat anak. Nggak tahu, katanya dia sendiri yang punya alasannya, disimpan di foldernya, tunjukin ke kalian, nanti gitu-gitu terus kemana-mana. Ya saya juga pengennya harusnya dibuka aja ya, nggak ngerti. Terkait dari KPAI sampai sekarang ini, berarti sama sekali belum mengasih nafkah. Belum ada. Sejak putusan cerai nggak ada. Bahkan sebelum cerai pun di sana ya saya yang nafkahin anak. Buktinya apa? Ini buku rekening koran saya banyak banget. Kalau misalnya media sampai bisa kita buka satu-satu mah enak banget. Gitu loh. Bahkan pada saat tahun 2018 sebelum saya bekerja aja saya udah bantu-bantu perekonomiannya juga. Bangsa-bangsa cuma 250 ribu saya transfer sampai 10 juta, 15 juta, di mana saya coba apa? Iya, seperti itu. Bahasa ya. Dari mata suami Anda di sosial media katanya Kak Clara pergi Oh enggak, insya Allah enggak. Saya sejauh ini berteman baik juga sama Jule, bukan bermaksud maksudnya teman karib, tapi saya kenal baik dia. In personal aku nggak ada masalah sama dia, nggak ada ketemu seperti itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.